Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Minggu 13 April 2025, Minggu Palma, mengenangkan sengsara Tuhan. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 23, ayat 33 sampai dengan ayat 49. Ketika Yesus dan orang-orang yang mengiringinya sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, 'Inilah raja orang Yahudi.'" Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saudara-saudari yang terkasih, setiap hari Minggu Palma, kita merenungkan kisah sengsara Yesus. Tahun ini kita diperdengarkan kisah sengsara menurut Injil Lukas. Seperti tadi bagian akhir maksudnya dari kisah sengsara Yesus kita dengarkan bersama. Dalam kisah versi Lukas ini mempunyai beberapa kekasan dan pesan tentunya. Pertama, kalau kita mendengarkan dengan jeli dalam Injil Markus atau Matius, hanya ada satu sabda firman Yesus di atas kayu salib, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku?" Sedangkan Injil Lukas tidak memuat seruan ini, tetapi mempunyai 3 ungkapan lain yang tidak ada dalam seluruh Perjanjian Baru. Ketahuilah bahwa firman tersebut merupakan ringkasan tema pokok Injil Lukas. Dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berseru, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Firman ini adalah ringkasan tema doa dan pengampunan
yang diajarkan Yesus kepada para muridnya. Firman kedua dalam Lukas 23 ayat 43, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firman ini menjadi ringkasan tema tentang kekinian keselamatan yang menjadi tekanan khas Injil Lukas. Firman ketiga dalam Lukas 23 ayat 46, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, merupakan ringkasan pewartaan Lukas tentang Yesus sebagai anak Allah yang menerima penderitaan dan wafatnya secara mulia. Nah, pesan Injil Lukas ini jelas. Setiap orang Kristiani harus menanggapi pelbagai penindasan dengan sikap seperti Yesus sendiri, yaitu mengampuni dan tetap bersatu dengan Bapa dalam doa dan penyerahan diri. Lalu yang kedua, dalam Injil Markus atau Matius ditekankan bahwa Yesus yang menjalani penderitaannya seorang diri, dan para pengikutnya gagal menemani dia. Yesus bahkan merasa ditinggalkan juga oleh Bapanya. Sedangkan dalam Injil Lukas, Yesus tidak menderita sendirian. Di Taman Getsemani, dia dikuatkan oleh seorang malaikat. Di jalan menuju Kalvari, para perempuan meratapinya. Yesus menyembuhkan telinga hamba imam besar yang ikut menangkapnya. Ia menyembuhkan atau mendamaikan relasi hubungan antara Herodes dan Pilatus yang mengadilinya. Persis itulah makna kematiannya, untuk menyembuhkan dan mendamaikan manusia dengan Allah. Itulah warisannya bagi kita. Tidak ada penderitaan yang tak bermakna. Tidak ada kematian yang tak bertuah. Dalam iman, semua penderitaan, ketidakadilan, juga kematian kita akan menjadi sarana keselamatan bagi diri sendiri dan sesama. Lalu yang ketiga, dalam Injil Matius dan Markus, orang Yahudi semuanya membenci Yesus. Tetapi dalam Injil Lukas, orang banyak mengikuti Yesus ke tempat penyaliban tanpa mengolok-olok dia. Mereka kembali sambil memukul-mukul diri sebagai tanda penyesalan. Putri-putri Yerusalem meratapi Yesus. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, dengan mendengar kisah sengsara yang disampaikan Lukas, hendaknya kita mau merenung dan merefleksikan serta bersikap baik terhadap sesama, memberikan maaf kepada mereka yang salah, karena kita juga sadar bahwa seringkali kita berbuat salah paham, salah menilai, dan bersikap yang tidak selaras dengan sikap Yesus terhadap orang berdosa. Saudara-saudara yang terkasih, terhadap penderitaan sebagai orang beriman, hendaknya kita harus bersikap menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan dan mau terus berfokus pada apa yang dikehendaki olehnya. Tidak perlu kita bersungut-sungut apalagi marah terhadap Tuhan bila kita menderita. Kita harus sadar, lewat penderitaan pun jalan keselamatan Allah tersedia bagi kita. Tinggal bagaimana cara kita mempersatukan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus yang membawa pada kemuliaan ilahi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, berilah aku ampunan atas segala salah dan dosaku. Aku sadar dan mengakui bahwa walaupun sampai saat ini mengikutimu dan beriman padamu, namun seringkali aku tidak konsekuen, belum secara terus-menerus mengusahakan diri hidup seperti yang telah Kau teladankan kepadaku, mudah mengeluh dan sebagainya. Kuatkanlah imanku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.